tidak akan bisa apa-apa ketika panjenengan juga tidak berbuat apa-apa. Karena tidak akan mungkin saya bisa menembus seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Blora. Maka saya juga butuh panjenengan. Mari kita bersama-sama untuk memajukan Blora lebih maju, hebat, dan bermartabat. Ya, selamat sore pemirsa. Saya akan coba lebih dekat mengenal sosok calon wakil Bupati Blora. Sedikit saya akan bincang-bincang dengan berbagai pertanyaan dan narasi apa nanti yang akan disampaikan. Selamat sore Mas Riza. Selamat sore. Ya, kita di tempat yang nyantai ya Mas Riza gini. Di tengah ladang ketela. Apa gitu? Telo, Telo ya. rambat. Oke Mas Reza, langsung ke Kak Tema. Sebenarnya apa sih motivasi mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah atau wakil bupati, Mas Reza? Jadi begini Mas, Blora ini adalah tanah di mana saya lahir. Dan saya memang sejak SMA sudah keluar dari kota Blora. Saya SMA di Semarang, saya kuliah di UGM Jogja. Setelah itu saya kerja di Jakarta. Ada beberapa hal yang menarik yang membuat kita kadang sebagai orang asli Blora itu agak bertanya. Di luaran memang Blora terkenal dia penghasil minyak. Bahkan saya di kuliah kehutanan UGM, Blora itu terkenal sebagai penghasil kayu jati terbaik dunia. Artinya sebenarnya potensi Blora sangat besar. Secara sumber daya alam dia dikarunia oleh minyak dan gabungannya pasti gas. Di sini juga banyak sekali areal pertambangan yang sumber-sumber tambang mineral ada di Blora. Bahkan di tanahnya berdiri itu ada jenis kayu jati yang mempunyai kualitas yang sangat tinggi. Karena memang di sini struktur tanahnya adalah tanah karst. Tetapi kalau kita lihat realitas hari ini, kita masuk di Blora. Antara saya dulu meninggalkan Blora terakhir SMP sama hari ini itu tidak ada perkembangan yang signifikan dari kota Blora. Artinya lamban ya? Sangat lamban Mas pembangunannya kalau kita bandingkan dengan kota-kota lain. Kalau saya dulu pernah di kuliah di Jogja, kita melihat perkembangan kota Sleman itu jauh pesat sekali, Magelang pesat, bahkan tetangga kita Bojonegoro itu perkembangannya sangat pesat, juga Grobogan. Kadang-kadang kita bertanya ada apa dengan Blora? Apakah karena ini kesalahan manajemen dari pemerintahannya atau apa? Satu sisi kita dikarunia banyak hal yang sebenarnya bisa menjadi pendapatan asli daerah. Tapi satu sisi realitasnya hampir 60% jalan Blora rusak. Blora selalu kekeringan, pembangunan berjalan dengan lambat. Nah, di sini posisi saya sebagai orang asli Blora dan putra daerah terpanggil. Jadi dari perjalanan saya selama ini, saya jalan dari Sabang sampai Merauke, ada beberapa hal di kabupaten-kabupaten lain. Itu ada program, ada sesuatu kegiatan, itu bagus dilaksanakan di kabupaten ini. Saya pernah berpikir, sebenarnya hal itu juga bisa dilakukan di Blora. Karena sama-sama lingkup kabupaten. Kenapa tidak dilakukan di Blora? Ya Mas Riza, saya potong dengan pertanyaan berikutnya. Apa visi misi yang ditawarkan kepada masyarakat Blora sih? Visi misi yang kita tawarkan ke Blora adalah kita
harus berani melakukan lompatan kemajuan. Karena kalau kita maju-maju biasa, selangkah, kabupaten lain selangkah, kita tidak bisa mengejar ketertinggalan. Kita harus melakukan lompatan supaya kita bisa setara dengan kabupaten lain yang lebih maju. Harus ada lompatan. Ada lompatan. Lompatan seperti apa? Salah satunya adalah masyarakat Blora harus berani merubah dirinya untuk berani mencoba hal baru. Contohnya masyarakat Blora harus berani menerima kenyataan zaman dan modernisasi. Maksudnya teknologi baik itu teknologi pertanian, teknologi dalam kesehatan, teknologi dalam UMKM, itu harus berani diterima. Jadi bukan meninggalkan kebiasaan lama seperti cara bertani lama, enggak. Gitu. Tapi memang hadirnya teknologi ini kan untuk mempermudah manusia dalam kehidupannya. Bahkan teknologi pertanian itu hadir untuk mempermudah petani, mempermudah para penggiat pertanian untuk meningkatkan produksinya, untuk menghasilkan sesuatu varietas yang tahan hama dan lain sebagainya. Artinya kehidupan manusia Blora, masyarakat Blora harus berani untuk melompat, melangkah ke kehidupan baru yang mungkin selama ini belum pernah dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep pembangunan dari visi misi kita yang kita tawarkan adalah desa sentris. Desa sentris, apa itu desa sentris? Desa sentris itu artinya kita melakukan pembangunan Blora dimulai dari desa. Secara logika, jika kotanya saja yang maju, belum tentu desa ini akan maju. Tetapi sebaliknya, jika desa-desa ini maju, masyarakatnya sejahtera, masyarakat desa ini pasti belajarnya di kota. Berarti akan digarap dari pinggiran ya? Dari pinggiran, kita pakai desa sentris. Apa yang akan membuat ini bisa terlaksana? Yang pertama adalah kita harus lakukan perbaikan pada infrastruktur jalan. Karena infrastruktur jalan ini adalah konektivitas masyarakat dalam aktivitas pendidikan, aktivitas kesehatan maupun aktivitas perekonomian. Ini syarat utama bahwa infrastruktur terutama jalan ini harus diberesi. Harus diberesi. Terus lagi, Mas Riza, apa sih program unggulan Mas Riza yang diprioritaskan jika terpilih nanti? Yang pertama secara ekonomi tadi kita harus menggiatkan ekonomi desa. Kalau kita berbicara secara pemerintahan, kita harus berani juga melakukan terobosan-terobosan, memangkas perizinan, jalur perizinan. Ketika kita juga berpikir menarik investasi, kita juga harus memangkas perizinan supaya investasi itu aman dan nyaman, dia tidak terbebani. Yang kedua, kita harus juga menggerakkan perekonomian desa melalui BUMDes, melalui sisi pertaniannya. Karena secara struktur hari ini Blora itu merupakan penghasil jagung juga besar, penghasil sapi. Tapi ini bisa dimaksimalkan jika kita bisa menggerakkan perekonomian Blora melalui sentra-sentra industri. Ada juga kita bisa bikin seperti satu desa satu produk, one village one product. Jadi oke lah, satu desa ini kita bikin produknya jagung namanya gitu. Satu sisi ini produknya UMKM kerajinan bambu. Satu desa ini ada kerajinan tanah liat. Nah, ini akan bisa memudahkan fokus masyarakat ini untuk meningkatkan pendidikan melalui bidang-bidang tadi. Gitu. Mas, ya, ada tukar ya. Yang selanjutnya, Mas, bagaimana cara meningkatkan pendapatan asli daerah? Mungkin punya konsep. Ada gini, Mas. Kalau kita balik lagi tadi, dengan perhutani. BUMN hadir, tujuan utama adalah untuk melayani masyarakat. Walaupun memang dari satu sisi tertentu dia harus menghasilkan, karena dia merupakan badan usaha milik negara. Pemkab Blora bisa melakukan negosiasi ataupun melakukan kerjasama dengan BUMN yang hadir di sini, seperti perhutani, seperti Pertamina, minyaknya, itu bisa menjadi sumber penghasilan asli daerah. Juga dia bisa meningkatkan juga melalui adanya pabrik-pabrik yang akan diundang investor. Jadi dia di sini Pemkab harus berani melakukan terobosan supaya investor berani datang. Artinya ketertarikan investor untuk masuk ke Blora, begitu ya? Ini coba kita tata secara regulasi. Karena pabrik besar itu hanya bisa dibangun di kawasan berikat. Pertanyaannya, apakah RT RW dari Blora ini sudah ada kawasan berikat?
kita harus kaji ulang. Yang artinya bahwa kalau kita mau mengundang investor, kosok balennya kita harus membuat investor itu aman dan nyaman dalam berinvestasi. Tertarik dulu, aman nyaman gitu ya. Aman dan nyaman, dia aman secara usaha, nyaman secara keuntungan. Jadi tidak ada gangguan. Bahkan beberapa infrastruktur itu juga harus tersedia untuk menunjang kawasan industri tadi. Karena efek dari kawasan industri ada banyak. Secara efek ekonomi, kita contoh ketika di tetangga Pungkok itu, ketika hadir pabrik di situ, masyarakat sekitar akan muncul kos-kosan, warung makan. Dia akan memberikan efek domino. Yang kedua, serapan tenaga kerja lokal itu bisa diperbesar dengan kebijakan dan komitmen dari perusahaan tersebut. Di sini program untuk mengurangi pengangguran itu berkesinambungan dengan program Pemkab untuk mendatangkan investor. Oke, Mas, itu tentang pendapatan asli daerah. Terus Ada banyak yang hal selanjutnya Mas. sih, Mas, Kita mau- bagaimana sih kiat khusus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Kiat khusus. Kalau kita berbicara Blora, hampir 60% masyarakatnya mungkin adalah petani. Berarti kita harus dimulai dari petani. Kalau kita berbicara petani, Jadi pertanian harus maju ya. itu tadi konsep membangun Blora dari desa ini harus kita mulai galakkan. Kalau kita berbicara desa, di situ sebagian besar masyarakat penduduknya adalah pertanian. Nah, teknologi pertanian itu harus mulai kita masukkan. Infrastruktur pertanian harus mulai kita perbaiki. Karena hari ini kalau kita lihat banyak sekali irigasi pertanian itu rusak, tidak tertata. Bahkan stok airnya juga tidak tersedia. Bisa juga kita akan membuat program satu desa satu embung, atau kita mengajukan ke pemerintah pusat dengan menambah banyaknya waduk yang ada di Blora. Hal seperti itu bisa menjadi solusi untuk meningkatkan perekonomian desa tersebut atau dalam hal pertanian. Oke, Mas. Lalu bagaimana cara Yang kedua begini, mewujudkan Mas. Yang kedua kesejahteraan begini. rakyat sih, Mas? Yang kedua begini, kalau kita berbicara tadi pertanian, problem utama Petani. bisnis petani itu kebanyakan adalah dia bisa berproduksi, dalam artian produksi, alat produksi dia adalah sawah, dia bisa menghasilkan, tetapi dia sudah susah sekali untuk memasarkan. Jadi sisi lemahnya di Iya, pemasarannya. di sini Pemda bisa mengambil peran untuk bagaimana pemasaran ini dihandle oleh Pemda, sehingga petani saat menanam itu aman. Yang kedua adalah stok ketersediaan pupuk. Walaupun kita sebenarnya berharap pupuk dari petani adalah pupuk organik atau pupuk kandang, tetapi realitasnya kalau kita berbicara pupuk urea, problem dari kelangkaan pupuk atau mahalnya pupuk ini juga harus diselesaikan oleh Pemda. Distribusi pupuk subsidi ini juga harus tepat sasaran. Tidak ada permainan dalam subsidi ini. Gitu. Oke, Mas, yang terakhir, Mas, bagaimana sih konsep Mas Riza Yudaya dalam mengatasi pandemi COVID-19? Kalau konsep mengatasi berat, Mas, karena ini adalah pandemi yang sifatnya Global ya. Nah, bagaimana konsepnya kalau di Indonesia? Saya lebih sepakat pada satu, pemerintah, terutama negara ini, pemerintah pusat, itu lebih memperbanyak lembaga-lembaga penelitian atau laboratorium untuk riset. Karena menurut informasi, COVID ini adalah penyakit yang seperti penyakit lainnya, dia akan selalu ada. Selalu ada ya. Jadi artinya tidak bisa hilang. Ya? Tidak bisa hilang. Berarti kalau tidak bisa hilang, kita harus bisa menemukan seperti obatnya. Nah, bagaimana cara menemukan obatnya? Nah, pemerintah harus bisa merangsang ahli-ahli laboratorium, ahli kesehatan, ahli gizi, ahli kedokteran, bahkan ahli pertanian, ahli tanaman obat, itu untuk berlomba-lomba melakukan riset penelitian tentang formula baik vaksin maupun obat dari corona ini. Itu menurut saya jauh lebih bagus. Kalau yang seperti sekarang itu kan memang langkah pencegahan. Bagaimana supaya persebaran COVID-19 ini tidak masif. Jadi dengan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, ini adalah langkah pencegahan. Pertanyaannya sampai kapan? Sampai kapan? Ya? Sampai kapan? Ya. Sampai kapan pencegahan terus sampai kapan? Karena pola hidup masyarakat kita kan memang
pola hidup masyarakat yang komunal, yang artinya selalu tatap muka, selalu ngobrol bareng, ngopi bareng. Nah, ini memang langkah pencegahan persebaran benar dengan beberapa tadi pakai masker, jaga jarak, dari kerumunan, cuci tangan. Tetapi langkah jangka panjang harus ditemukan obat, harus ditemukan vaksin, sehingga ketika ada pasien bisa fast respon untuk dilakukan penanganan. Itu menurut saya. Tapi ini kotanya memang sudah luas ya. dengan COVID. Itu bukan ranahnya Pemkab atau ranahnya kita. Ini sudah orang-orang itu kita hanya bisa untuk bagaimana mencegah ini menyebar secara luas. Itu menurut saya. Oke Mas Riza, terima kasih banyak waktunya meluangkan waktu bincang-bincang dengan kami. Maaf gitu. saya ajak ngobrol di tengah-tengah seperti ini suasana alami lah gitu, nyaman. Oke, terima kasih Mas. Pemirsa, demikian tadi wawancara kami dengan calon wakil Bupati Blora dari ASRI. Terima kasih banyak nomor urut 1 ya. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa.